Mengatakan apa? Aku bingung harus mulai dari mana dan bagaimana cara mengatakannya padamu. Usai menutup laci peralatan, aku menatap Selena. Kau ingin mengatakan tentang Keith? Bahwa kau dan Keith berpacaran? Selena terdiam. Aku sudah tahu, kok, kataku lagi sambil tersenyum padanya. Kau marah padaku? Tentu tidak. Aku turut merasa senang jika itu membuatmu senang. Kau serius? Kulangkahkan kakiku menuju pintu untuk keluar dari IGD. Selena mengikutiku, lantas menyejajarkan langkahnya denganku. Setelah melewati pintu dan berjalan menyusuri koridor, barulah aku menjawab, hanya sedikit kecewa karena kau sudah berpacaran dengannya sejak tahun lalu, tapi kau sama sekali tidak cerita apa-apa padaku. Bahkan berbagi cerita tentang kekasih barumu pun kau tidak mau. Kupikir kita dekat. Tentu saja kita dekat, Lily. Aku menahan untuk tidak langsung bercerita padamu, karena aku merasa tidak enak hati. Aku juga khawatir akan mengganggumu dengan curhatanku, padahal di Kansas kau sedang sibuk banting tulang sendirian dan mengurus anak-anakmu yang baru lahir, tutur Selena. Aku mengulas senyum mendengar penjelasannya. Ya, aku mengerti. Aku hanya bercanda saja, kok. Terima kasih karena kau selalu mengkhawatirkanku. Selena menghela napas. Dia memeluk lengan kiriku, lalu berkata, aku baru selesai mengurus pasien konsultasi, sehingga sampai sekarang aku belum makan. Mari makan siang bersamaku, Lily. Aku akan mentraktirmu. Tadi aku sudah makan bersama Elliot. Kau segeralah ke kantin dan makan siang. Bukankah dari dulu kau punya asam lambung? Jangan sampai terlambat makan, nanti asam lambungmu kambuh. Selena sedikit memanyunkan bibir. Kau tidak mau menemaniku. Bukannya tidak mau, tapi aku harus ke ruang residen sekarang. Tadi sebelum keluar dari ruang operasi, pacarmu juga memintaku membantu seorang dokter senior untuk memeriksa pasien rawat inap setelah jam istirahat. Tadi pagi pun dia juga menyuruhku bertemu kepala perawat. Selena menghela napas pasrah. Ya sudah kalau begitu. Aku pergi duluan, ya. Aku mengangguk padanya. Sementara dia berjalan menuju kantin, aku menaiki lift untuk pergi ke lantai 15. Hari pertamaku berjalan dengan cukup baik. Terlepas dari belatung di kepala pasien yang sempat membuatku muntah-muntah, semuanya baik-baik saja. Aku bertemu dan disapa oleh sejumlah dokter yang memang sudah kukenal sejak lama, pun bisa menjalani pekerjaanku dengan baik walaupun melelahkan. Aku juga sudah bertegur sapa dengan dua rekan baruku sesama dokter residen bedah saraf, satu pria yang seumuran denganku dan satu wanita yang usianya sedikit lebih tua dariku. Sekitar pukul 5:30 sore, akhirnya aku bisa pulang. Aku sama sekali tidak menghubungi Elliot, sebab dia mungkin masih sibuk dan aku tidak mau mengganggu waktunya. Berniat untuk menelepon sopir di rumah, tetapi tidak jadi kulakukan, karena aku memutuskan untuk pulang naik taksi saja agar tak perlu menunggu sampai sopir datang menjemputku. Aku sudah tidak sabar bertemu anak-anakku. Memang tidak secepat itu untuk bisa tiba di rumah melewati jalanan New York yang sangat padat, jauh berbeda dengan Kansas. Tapi setidaknya, ini hanya memakan waktu sekitar 35 menit. Begitu sampai di halaman rumah dan membayar ongkos taksi, aku langsung bergegas masuk. Kusempatkan diri untuk cuci tangan dulu. Setelah itu, tanpa pikir panjang aku segera pergi ke lantai atas untuk ke kamar anak-anakku. Senyumku mereka lebar ketika membuka pintu kamar secara perlahan, lalu melihat Evan dan Ervin berada di dalam sana. Seorang pengasuh sedang membujuk Evan agar Evan berhenti menarik-narik tirai besar yang menutupi jendela di sisi kamar, sementara Ervin duduk manis sembari menggerak-gerakkan truk mainannya di karpet. Ibu pulang, ujarku. Begitu mendengar suaraku, Evan dan Ervin langsung menoleh. Ibu pulang. Evan berseru meniru kalimat yang kuucapkan tadi sambil berlari menghampiriku, lalu langsung mengangkat kedua tangannya, minta digendong.
Aku pun terkekeh pelan dan mengangkat Evan ke gendonganku. Apakah kau menunggu ibu? Ibu pergi lama, jawabnya sembari manggut-manggut. Evan tidak suka ibu pergi. Oh, anak ibu. Ibu minta maaf, tapi ibu harus bekerja, jawabku dengan sendu, lalu memeluk Evan dan mengusap-usap rambutnya. Tak tahan melihat pipi tembam Evan, dia mulai tertawa geli ketika aku menciumi pipinya bertubi-tubi karena gemas. Ternyata melihat aku menggendong Evan membuat Ervin cemburu. Dia ingin digendong juga, sehingga dia berdiri dari duduknya dan menghampiriku sambil mulai menangis sekaligus merengek. Aku pun menurunkan Evan, lalu bergantian menggendong Ervin. Kuusap air mata di pipinya sambil dengan lembut berkata, "Apa kau takut ibu mengabaikanmu?" "Tidak akan, sayang. Ibu pasti menggendongmu juga. Tenanglah, jangan menangis." Selagi aku gendong, Ervin menyandarkan pipinya di bahuku. Memeluknya membuatku merasa sangat lega, sama seperti saat tadi memeluk Evan. Setelah seharian bekerja di rumah sakit, rasa lelahku seperti lenyap begitu melihat anak-anakku ini. Aku menemani Evan dan Ervin sebentar di kamar, mengajak mereka bermain, serta mengajak mereka untuk mengobrol. Aku sudah memberitahu pengasuh soal jadwal minum susu Evan dan Ervin. Di waktu petang, anak-anakku tak minum susu dulu agar tidak kekenyangan sebelum makan malam. Pada pukul 7, aku sudah berada di dapur dan memasak makan malam dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh pelayan. Ibu mertuaku datang menemuiku di dapur dan membantuku untuk memasak, padahal sudah kubilang kalau aku bisa melakukannya sendiri. Kau seharusnya tidak perlu repot-repot memasak makan malam jika pulang kerja terlambat seperti hari ini. Ada pelayan yang bisa memasak untuk kita, ujar ibu mertuaku. Aku tersenyum sopan padanya dan menjawab, aku hanya terlambat pulang sekitar setengah jam saja, ibu. Ini hari pertamaku bekerja di Cornell Hill, jadi wajar saja sedikit telat. Lagi pula aku senang menyiapkan makanan dengan tanganku sendiri, agar aku juga bisa memastikan porsi makanan yang sesuai untuk Evan dan Ervin. Ibu mertuaku meletakkan pisau yang dia gunakan untuk memotong keju. Selagi aku masih mengaduk-aduk pasta yang sedang kurebus di panci, ibu mertuaku membelai rambutku yang terkuncir. Ibu senang Elliot menikah dengan wanita yang baik dan santun sepertimu. Kalau saja kalian masih terikat oleh kontrak yang aneh itu, lalu Elliot menceraikanmu, Elliot harus menyesal karena kehilangan istri sepertimu, tuturnya. Aku merasa berterima kasih dan tersanjung ketika ibu mertuaku bilang begitu, tetapi di waktu yang bersamaan juga merasa gugup dan canggung. Karena itulah, aku hanya terkekeh pelan untuk menanggapi. Sampai pukul 8 malam, akhirnya semua masakan yang kubuat bersama ibu mertuaku sudah matang. Ibu mertuaku pergi dari dapur untuk menemui suaminya dengan maksud mengajak makan malam. Aku pun mendudukkan Evan dan Ervin di meja makan mereka, dibantu oleh para pengasuh. Karena Elliot masih belum pulang, aku memilih untuk makan nanti saja bersamanya jika dia sudah pulang. Dia pasti lembur lagi seperti beberapa hari belakangan, semenjak dia kembali bekerja setelah kami datang ke New York. Dengan begitu, aku hanya menemani sekaligus mengawasi Evan dan Ervin makan malam. Ibu mertuaku pun belum kembali ke ruang makan, karena mungkin sedang mengobrol dulu dengan ayah mertuaku. Selagi menemani Evan dan Ervin, aku menyalakan ponsel dengan niat mengirim pesan pada Elliot. Aku tak ingin mengganggu kesibukan Elliot, tetapi kurasa tak ada salahnya jika sekadar bertanya dia sedang berada di mana dan pukul berapa kira-kira dia akan tiba di rumah. "Nyonya, kau baik-baik saja?" tanya salah satu pengasuh yang berdiri di sisi ruang makan untuk membantuku menemani anak-anak. Aku sedang duduk di depan meja makan Evan dan Ervin sambil menatap layar ponsel, menggerakkan jemariku di atas papan ketik untuk mengirim pesan kepada Elliot. Mendengar pertanyaan sang pengasuh, aku pun mengangkat kepala untuk menatapnya dengan alisku yang sedikit terangkat. "Ya, aku baik-baik saja. Ada apa?"
Aku bertanya balik. Pengasuh itu sedikit maju untuk menatapku lebih dekat. Dia menyentuh lubang hidungnya sendiri, seperti mengisyaratkan sesuatu. Kemudian, dia berkata, "Kau berdarah, Nyonya. Hidungmu berdarah." Aku mengarahkan jari untuk meraba bagian bawah hidungku sendiri. Setelah merasakan ada yang basah di sana, aku sedikit menunduk untuk menatap jariku. Rasa tercenung langsung hinggap begitu mendapati bahwa basah yang barusan kurasakan dari hidungku adalah darah. Segera aku bangkit dari duduk, lalu menatap pengasuh anak-anakku dan berkata, "Tolong jaga Evan dan Ervin dulu. Jika ibu mertuaku kembali dan mencariku, cukup katakan saja kalau aku sedang ke kamar mandi." "Baik, Nyonya." Kulangkahkan kakiku untuk meninggalkan dapur sembari menutup hidungku, kemudian menaiki tangga untuk pergi ke kamar utama yang terletak di lantai 2. Aku masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidurku dan Elliot itu, lalu menunduk di depan wastafel sembari menyalakan keran air. Kalau salah satu pengasuh tidak memberitahu, aku sungguh tak akan langsung sadar kalau aku mimisan lagi. Sebab, aku tidak merasakan apa-apa. Pusing, sakit kepala, atau apapun itu, aku tak merasakannya. Darah mimisannya pun juga hanya sampai di ujung lubang hidung, tidak sampai menetes deras seperti waktu itu. Baru menetes setelah aku menunduk di depan wastafel. Setelah menekan hidungku selama beberapa menit untuk memastikan tak ada darah yang mengalir lagi, aku mengambil handuk kecil dari laci di bagian bawah wastafel. Kunyalakan keran air dingin untuk membasuh handuk itu, yang mana kemudian kugunakan untuk mengompres pangkal hidungku. Butuh waktu sekitar 25 menit untuk berada di dalam kamar mandi dan menyelesaikan ini. Begitu selesai mengompres, aku menatap diriku sendiri melalui pantulan cermin besar di atas wastafel kamar mandi, lalu menghela napas panjang. Aku memang pernah mimisan, tetapi itu artinya mimisan bukanlah hal yang biasa terjadi padaku. Aku tak merasa terlalu kelelahan hari ini, aku juga selalu istirahat dengan cukup semenjak sampai di New York. Entah kondisi apa yang paling valid menjadi pemicu tiba-tiba mimisan begini, kuharap bukan karena keadaan yang buruk. Kukeringkan wajah dan tanganku, baru setelah itu keluar dari kamar mandi untuk kembali turun ke lantai dasar. Saat aku tiba, anak-anakku terlihat sedang merengek dan makanan mereka masih tersisa sedikit. Ibu mertuaku mencoba untuk membujuk mereka dengan lembut agar mau menghabiskan makanan, tetapi mereka tak mau. Evan dan Ervin justru malah menangis, lalu Evan mencari-cari ayahnya. Sepertinya mereka sudah kenyang. Jika sudah menangis begini, mereka tidak mau makan lagi. "Tak apa, jangan dipaksa, Ibu. Takut malah tantrum sampai tengah malam nanti," kataku sembari melepaskan selaber Evan dan Ervin, lalu meminta tolong pada pengasuh untuk membawakan tempat makan mereka ke wastafel cuci piring. Ibu mertuaku pun menghela napas dan mengangguk. Dia bertanya, "Elliot belum pulang?" Cucu-cucuku ini dari tadi berkata, ingin main dengan ayah. "Belum, Ibu. Sepertinya dia masih sangat sibuk di kantor. Nanti aku akan menghubunginya," jawabku. Aku menggandeng tangan Evan dan Ervin untuk beranjak dari ruang makan, lalu menuruti mereka ketika mereka bilang ingin main mobil-mobilan di kamar. Aku membiarkan mereka bermain dulu, sekaligus mengajak mereka untuk sedikit belajar berhitung. Sekitar pukul 9:30 malam, pengasuh membantuku menggantikan baju dan popok Evan maupun Ervin. Anak-anakku itu terlihat sudah sangat mengantuk, makanya segera kutidurkan di tempat tidur mereka masing-masing. Setelah akhirnya Evan dan Ervin sudah terlelap nyenyak, aku pun beranjak keluar dari kamar mereka usai meredupkan lampu. Aku berdiri di depan pintu kamar anak-anakku dengan pandangan yang tertuju pada layar ponsel, sebab kulihat ada pesan masuk dari Elliot. "Elliot, aku baru selesai bertemu dengan kolegaku. Maaf, aku pulang terlambat lagi, baby." Aku tersenyum membaca pesan itu, lalu segera berbalas pesan dengannya. "Lily, kau sudah makan malam?"
Aku memasak untukmu. Elliot, belum. Aku akan pulang sekarang. Setengah jam lagi aku sampai. Setelah berbalas pesan dengan Elliot, aku berniat untuk langsung masuk ke kamar utama, ingin mandi sekaligus mengganti pakaianku yang belum kuganti sejak tiba di rumah tadi sore. Baru saja kubuka pintu kamar, salah satu pengasuh Evan dan Ervin bergegas menghampiriku. "Nyonya, apa kau sakit? Tadi kau mimisan, kan?" tanya pengasuh itu. Aku tersenyum padanya. Alih-alih menjawab pertanyaannya, aku justru balik bertanya, "Bolehkah aku minta tolong sesuatu padamu?" "Tentu saja, Nyonya. Ada yang bisa kubantu. Apa kau ingin aku menghubungi Tuan Elliot? Tolong jangan bilang pada suami dan mertuaku kalau aku mimisan. Terutama suamiku. Jangan bilang apa-apa padanya. Aku tidak mau membuatnya khawatir." Pengasuh itu diam menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Aku mimisan hanya karena kelelahan saja. Tapi, suamiku adalah orang yang selalu menganggap serius segala hal. Dia akan panik jika tahu aku mimisan. Kau tidak perlu bilang padanya agar dia tidak khawatir. Nanti aku pasti akan bilang sendiri jika dia sudah tak terlalu sibuk. Oke. Baik, Nyonya. Setelah bicara sebentar dengan sang pengasuh, aku pun beranjak masuk ke kamar dan menutup pintu. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat saat aku sudah selesai mandi dan mengganti pakaian. Sembari duduk di depan meja rias untuk memakai beberapa produk perawatan wajah dan tubuh, aku kerap melirik layar ponselku untuk melihat apakah Elliot menghubungiku atau tidak. Aku baru saja berdiri dari kursi di depan meja rias saat pintu kamar mendadak terbuka dari luar. Aku pun menoleh, lantas melihat kemunculan Elliot. "Kau sudah sampai rupanya," ujarku dengan senyum yang mereka karena senang melihat kedatangan suamiku itu. Dia melempar jas hitamnya ke atas kasur, lalu melangkah menghampiriku sambil melonggarkan simpulan dasi di kerah kemejanya. Wajah Elliot yang tampak agak muram, mata coklatnya tetap terlihat tegas namun juga agak sayu, jelas membuatku memahami bahwa dia pasti melalui hari yang panjang dan melelahkan. "Mau kuambilkan minum?" aku menawarkan setelah Elliot berdiri tepat di hadapanku. Elliot menjawab dengan gelengan pelan. Kedua tangannya merengkuh pinggangku dan memelukku dengan erat. Dia menunduk untuk mengecup bahu kiriku yang terbalut oleh piyama, kemudian beringsut menenggelamkan wajahnya di leherku. Aku pun tersenyum lembut dan membalas pelukan Elliot. Sambil mengusap-usap punggungnya, aku bertanya, "Apakah ada masalah dengan pekerjaanmu? Kau pasti sangat lelah, iya?" "Iya. Kau belum makan, kan? Ayo, kau harus makan dulu, setelah itu langsung istirahat. Aku akan menghangatkan makanan untukmu. Tunggu sebentar. Aku masih ingin memelukmu, baby." Suaranya yang berat itu membuatku menghela napas. Tentu aku tidak beranjak dari posisi ini dan tetap memeluknya, membiarkan dia mendekapku erat seolah-olah sedang mengisi baterai tubuh dengan cara memelukku. Aku juga memilih untuk tidak langsung memberitahu Elliot bahwa aku mimisan lagi. Aku tidak mau dia khawatir, tidak tega pula jika harus membebani pikirannya selagi dia sendiri juga sedang kelelahan karena sibuk dan banyak urusan. Walaupun sebenarnya aku sedikit takut dengan kondisi diriku sendiri, tetapi tak apa, aku pasti baik-baik saja. Posisi tumor pasien ada di sekitar belakang rongga hidung. Sedikit tak biasa daripada pasien yang pernah kutangani sebelumnya. Jadi, besok lusa aku akan melakukan operasi SA. Aku ingin kau mengikuti operasi itu dan membantuku. Pandanganku tertuju pada layar komputer yang menampilkan hasil scan kepala pasien. Saat dokter senior berusia 50 tahunan itu menunjuk letak tumor, aku pun juga memerhatikan dengan serius. "Bagaimana?" dokter itu bertanya padaku, meminta persetujuan. Operasinya dilakukan sore hari, ya, dok. Bukankah operasi SA memakan waktu lebih dari 10 jam? Berarti, aku tidak bisa pulang sampai keesokan paginya.
Aku akan berada di rumah sakit semalaman penuh sampai operasi selesai di pagi hari. Ya, apa kau keberatan? Memangnya besok lusa kau sudah ada jadwal untuk mengikuti operasi dengan dokter lain? Sebelum aku sempat menjawab, pintu ruangan residen bedah saraf yang tak tertutup sepenuhnya, kini terbuka lebih lebar dan kulihat Keith muncul dari luar. Dia menatap dokter senior yang sedang bersamaku, lalu melangkah menghampiri sambil berkata, besok lusa sebelum jam makan siang, aku ada jadwal operasi tulang belakang untuk pasien dari bangsal VIP. Sudah dari kemarin aku meminta Lily untuk membantuku dalam operasi itu. Operasi itu dilakukan pagi hari, kan? Tak memakan waktu terlalu lama, mungkin sore hari pun sudah selesai. Jadi setelah operasimu selesai, Lily dan satu residen lagi bisa langsung membantuku untuk operasi sah. Keith mengernyit. Aku tak bermaksud bersikap tidak sopan padamu, dok. Tapi apa kau sudah gila? Lily masuk pagi dan membantuku di ruang operasi sampai sore. Lalu setelah operasi denganku selesai, seharusnya dia bisa langsung pulang tepat waktu. Tapi kau malah ingin dia mengikuti operasi lagi. Operasi sayang sampai belasan jam pula, yang mana itu artinya Lily tidak bisa pulang dan harus begadang semalaman penuh di rumah sakit sampai operasi samu itu selesai di pagi hari. Keith memberi jeda untuk menunjukku, lalu melanjutkan, kau mau membuat dokter residen masuk pagi pulang pagi tanpa istirahat sama sekali. Dia bisa pingsan. Setelah itu, Keith memasukkan kedua telapak tangannya ke saku jas putih yang dia pakai. Raut wajahnya tetap sopan, nada bicaranya juga terdengar seperti bergurau, tetapi tentu dia sangat serius dengan apa yang dia bicarakan. Dokter senior itu pun menghela napas. Dia menatapku, lalu berkata, kalau begitu, lebih baik kau tidak usah mengikuti operasi dengan dokter Keith di pagi hari. Kau masuk sore saja agar bisa mengikuti operasi sah denganku. Keith mengambil kertas dari laci meja komputer, yang mana kertas itu merupakan jadwal shift dokter residen bedah saraf yang baru dibuat semenjak aku datang. Tidak bisa. Lily sudah dijadwalkan masuk pagi terus-menerus selama 3 bulan pertama bekerja di sini, sebagai keringanan dari Cornell Hill karena dia adalah seorang ibu yang memiliki anak balita. Lily tidak akan masuk sore atau malam jika bukan karena keadaan mendesak, ujar Keith. Bagaimana jika kumajukan jam operasinya? Unit bedah saraf hanya punya 3 dokter residen. Aku butuh 2 residen untuk membantuku, salah satunya Lily, karena yang satu lagi sudah ada jadwal dengan dokter lain. Dimajukan pun tetap saja operasimu itu baru selesai tengah malam atau menjelang pagi. Dan lagi pula, aku tidak mau mengalah padamu, dok. Enak saja tiba-tiba kau seenaknya menyuruh Lily untuk tidak usah ikut operasi denganku agar bisa ikut operasi denganmu. Aku sudah menyuruhnya duluan dari kemarin untuk ikut dengan operasiku, sedangkan kau bahkan baru datang ke sini hari ini, protes Keith. Aku hanya diam memerhatikan Keith dan dokter senior itu berdebat di depanku, sebab aku tak tahu harus bilang apa. Lily tetap harus membantuku dalam operasi tulang belakang besok pagi menjelang siang, lalu dia pulang saat sore hari. Dan itu artinya, dia tidak bisa membantu dalam operasi sah walaupun jamnya dimajukan. Jangan memaksa. Lihatlah, Lily pun juga sebenarnya keberatan untuk membantumu. Benar, kan, Lily? Aku mengulum bibir, tetap diam ketika Keith dan dokter senior itu menatapku. Tak kujawab secara langsung, tetapi kupikir diamnya aku tetap dapat membuat mereka memahami bahwa aku mengiyakan pertanyaan Keith barusan. Beberapa saat kemudian, dokter senior itu pun menghela napas pasrah. Dengan raut wajahnya yang tampak agak kecewa, dia melangkah menuju pintu dan keluar dari ruangan residen bedah saraf. Terima kasih karena sudah membelaku. Jujur, aku belum mempersiapkan apa-apa jika mendadak harus masuk malam, ujarku pada Keith setelah pintu tertutup. Keith tersenyum padaku. Tidak usah sungkan. Lagi pula aku juga ingin kau tetap membantuku pada operasi pasienku besok lusa.
Dr. Januar lebih banyak melakukan operasi malam, dan beliau memang sudah sering bersikap seperti tadi, memaksa-maksa residen untuk membantunya. Tolak saja jika kau keberatan, sebab alasanmu menolak pun bukan karena kau menghindar dari tugas, melainkan karena kau memang sudah ada jadwal untuk mengikuti operasi lain. Baiklah. Aku mengerti, jawabku sambil mengangguk-anggukkan kepalaku. Aku duduk di kursi depan komputer, lalu menutup gambar scan tengkorak pasien Dr. Januar. Kemudian, aku beralih membuka hasil pemeriksaan salah satu pasien Keit. Keit datang ke ruangan ini karena memang ingin melihat hasil pemeriksaan itu. Tadi pagi Keit menyuruhku untuk memeriksa sekaligus melakukan ronsen ulang kepada pasien tersebut. Makanya sore ini setelah Keit selesai operasi, dia datang menemuiku untuk melihat hasilnya. Dia duduk di kursi yang bersebelahan denganku. Kami membicarakan hal-hal penting terkait kondisi saraf dan pembuluh darah pasien yang kumaksud. Aku juga menyimak dengan baik dan mencatat dengan cepat, ketika Keit menjelaskan padaku tentang adanya dugaan tumor yang belum terlihat di bagian kepala pasien yang sedang kami bicarakan. Pasien seringkali mimisan dengan gejala rasa pusing dan kadang malah tanpa gejala apa-apa. Sudah periksa ke spesialis onkologi, tapi tidak sakit leukemia. Aku menduga kalau mimisan itu akibat masalah pembekuan darah di kepala, atau bahkan akibat adanya tumor otak yang sudah menekan pusat saraf, jelas Keit. Begitu rupanya. Gumamku. Setelah pembicaraan kami selesai, sebelum Keit beranjak dari kursinya, aku bertanya, jika mimisan seperti itu. Kau bilang bisa jadi akibat ada tumor otak, kan? Apakah itu diagnosis pasti yang paling memungkinkan? Keit tidak jadi beranjak dari kursi. Dia tetap duduk di sebelahku, lalu menatapku dengan keningnya yang sedikit berkerut. Aku tak tahu apakah pertanyaan seriusku barusan terdengar aneh, tetapi sepertinya Keit menyadari kalau aku bertanya bukan sekadar untuk membahas tentang pasien. Kau sakit? Tanya Keit. Entahlah. Aku. Belakangan ini sering mimisan juga. Coba jelaskan padaku. Mimisan macam apa? Saat masih di Kansas, aku mimisan bersamaan dengan kondisi sangat pusing dan nyaris pingsan, tapi kupikir itu hanya karena aku kelelahan dan kurang istirahat. Kemudian, baru 3 hari yang lalu aku mimisan lagi, tapi agak tiba-tiba karena tanpa ada gejala apapun sebelumnya. Keit terdiam menatapku. Sejenak kemudian, dia bertanya, apa kau sering merasakan sakit yang berlebihan di kepalamu selama beberapa bulan belakangan? Tidak terlalu sering. Kupikir hanya sakit kepala biasa. Walaupun hanya sakit kepala biasa, tapi kau tetap harus waspada, Lily. Apakah itu buruk? Apa kira-kira hal serius yang mungkin terjadi padaku dengan gejala seperti itu? Keit menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Dia menatap layar komputer di depan kami, lalu berkata, ada banyak sekali kemungkinannya. Jika kau mengalami gejala lain sebagai penyerta, mungkin akibat leukemia. Tapi, bisa jadi juga diakibatkan oleh adanya tumor otak yang berhasil menekan saraf dan tengkorak. Bisa jadi karena gejala kanker nasofaring, gejala meningitis, atau mungkin kanker otak. Aku bungkam mendengar penuturan Keit. Tapi itu adalah kemungkinan paling terburuk, kata Keit kemudian. Jika ternyata hanya mimisan biasa, itu mungkin karena kau melakukan aktivitas berlebih hingga kelelahan, sehingga pembuluh darah dalam hidungmu jadi mudah tegang dan akhirnya terbuka hingga mengakibatkan mimisan. Atau paling tidak, mungkin sekadar diakibatkan oleh gangguan pembekuan darah, tekanan darah yang terlalu tinggi, dan sekadar polip hidung saja. Tetapi, tidak mungkin penyakit parah, kan? Tanyaku, mana mungkin aku tumor? Tidak ada yang tidak mungkin, Lily. Jangan menyepelekan tubuhmu sendiri. Kuyakin kau pun pasti sudah sering menghadapi pasien yang menyangkal kalau mereka sakit, jawab Keit. Wajahnya terlihat serius, matanya juga menyorot khawatir padaku. Setelah bungkam sejenak, aku pun bertanya, jadi, apa yang harus kulakukan? Periksa.
Segera temui spesialis patologi. Kau harus melakukan tes darah dan tes biopsi, untuk mengetahui apakah kondisi yang kau alami adalah kondisi yang masih normal karena kelelahan saja, atau justru karena ada jaringan tumor dan kanker di tubuhmu.